Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ketokohan dalam penerbitan, dalam penemuan dan penyebaran Al-Quran Braille di Indonesia. Jadi Al-Quran Braille, yang kita ketahui, ditemukannya adalah pada tahun 1951, yaitu dengan adanya pertemuan di Perancis yang dituliskan di Beirut dan menghasilkan abjad lengkap, abjad Arab lengkap dengan sakal dan tanda bacanya, dan telah direkomendasikan oleh PBB, dalam ini oleh UNESCO. Kemudian Al-Quran sampai Indonesia, itu Al-Quran terbitan Yordania tahun 1952, Al-Quran terbitan Pakistan tahun 1962. Nah, Al-Quran itu di Indonesia mula-mula belum bisa dibaca ya. Di Perpustakaan Braille Wiataguna Bandung itu belum ada yang membacanya. Dan adanya bisa dibaca dan sampai sekarang mengalami penyempurnaan. Dari Al-Quran terbitan yang Tunis, kemudian ada Al-Quran terbitan Wiataguna, dan penyempurnaan demi penyempurnaan keluarlah pedoman menulis dan membaca Al-Quran dalam huruf Braille oleh Badan Lajnah Pentasaran Pesawat Al-Quran pada tahun 2011, kemudian direvisi pada tahun 21, ya, dan 2021 dan 2022. Dan sekarang yang menjadi keputusan Al-Quran di sana, Al-Quran Braille mengikuti Mushaf Al-Quran standar Indonesia. Itu Al-Quran tulisan awas dengan Rasm Utsmani yang diterbitkan oleh Indonesia. Keunikan atau kesulitan kita dalam mentransfer antara lain mentransfer huruf hamzah dan huruf alif. Huruf alif sulit karena Al-Quran ini standar Indonesia menulisnya huruf alif itu ya dengan alif tegak, tapi fungsinya macam-macam. Di awal kata hamzah wasol dan hamzah kotok ditulis dengan huruf alif, sama bentuknya. Hamzah di tengah kata sebagai hamzah atau huruf alif yang berharokat, ataupun sebagai huruf mat ya tidak berharokat, itu juga bentuknya sama persis. Sedangkan kalau ditransfer ke dalam huruf Braille, karena huruf Braille itu mempunyai rumusan tersendiri, ya, untuk huruf alif atau dengan huruf hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif itu berbeda. Sekali lagi, karena dalam huruf alif tidak mungkin untuk menumpuk dua huruf dalam satu peta atau satu spasi. Tidak mungkin. Nah, sekarang kan saya sampaikan, saya menyampaikan menurut pertimbangan dan apa yang saya amati, di Indonesia ini ada beberapa orang yang pantas untuk kita tokohkan. Mudah-mudahan amal beliau-beliau itu menjadi amal soleh yang memberikan kemanfaatan pada umat, khususnya warga tunanetra, dan akan memberikan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya memberikan urutan ketokohannya
Yang pertama adalah Bapak Suparti Abdus Somad, Ketua Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yaketunis di Yogyakarta. Yang kedua adalah Bapak Haji Hasul Anwar yang menggagas, yang mencetuskan tulisan Al-Quran dalam huruf Braille dengan versi Utsmaniyah. Beliau di Wiataguna Bandung, dan beliau juga menjalankan KIAP, ya, kursus ilmu Arab Braille. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Fuadi Aziz. Dia seorang alumni IAIN, ya, waktu itu masih kuliah ya. Dia yang mendampingi Bapak Supati Abdul Samad dalam mempelajari Al-Quran dalam huruf Braille yang diterima dari Yordania melalui Bapak Arif, ya, seorang Dirjen Rehabilitasi Penyandang Cacat Departemen Sosial Indonesia. Dan ketiga, Bapak Abdullah Yatim Piatu yang berasal dari Aceh. Dia bekerja di Balai Penerbit Braille Indonesia Abioso Bandung, kemudian mengabdikan diri di Wiataguna. Dia orang yang rajin dalam kegiatan dan juga dalam menulis, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah Bapak Muhammad Halim Soleh. Dia alumni YK Tunis yang pada tahun 1969 dia berhasil mengikuti ujian guru agama dan diangkat sebagai guru agama yang ditugaskan di kalau nggak salah Wisma Tanwiyat, ya, yang di Cilandak. Dan dia mengikuti pendidikan kursus persamaan, ya, PGA lengkap 6 tahun, dan akhirnya dia mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Rodatul Makfufin. Sedikit saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Suparti Abdul Somad adalah seorang tunanetra yang berasal dari daerah Salatiga dan di Yogyakarta, pernah belajar di Pondok Krapyak dan belajar di penampungan tunanetra Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta. Dan mulai tahun 1959 menjadi karyawan di kantor sosial Yogyakarta di Jalan Pangeran Mangkubi nomor 46 Yogyakarta, yang sekarang sudah menjadi Hotel Arjuna Plaza. Dia dengan tekun mempelajari Al-Quran Braille terbitan Yordania, dibantu oleh saudara Dharma Pagilaran, ya, Bapak Dharma Pagilaran dan Bapak Dr. Andes Fuadi Aziz. Akhirnya bisa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu hanya 4 juz, ya. Juz 20 sampai juz 24. Kemudian beliau mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yaketunis, yang diresmikan berdirinya pada tanggal 1 Muharram 1383 Hijriah atau 13 Mei 1964. Dalam mendidik tunanetra, Yaketunis mendirikan semacam pondok pesantren, diajar membaca Al-Quran. Siswa pertamanya ada 4 orang, yaitu Saudara Adimin, Saudara Trimo Muhammad Sarip, Saudara Wahyu, dan Saudari Wanita Nur. Dan terus berkembang. Kemudian yang formal adalah yaitu mendirikan
SLBA, dan juga PGAP LBA, ya, pendidikan guru agama luar biasa untuk tunanetra. Di kedua lembaga ini juga diajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga diajarkan mempelajari menulis Al-Quran, diajarkan pelajaran Qawaidul Imla, ketentuan penulisan bahasa Arab, dan sebagainya. Nah, dalam hal penerbitan, pada tahun pertama, Yakutis berusaha untuk melengkapi naskah Al-Quran menjadi 30 juz. Karena waktu itu hanya ada 4 juz. Dan Al-Quran terbitan Yordania belum menggunakan fathah isbaiyah. Ya. Bunyi fathah tegak, dhammah tebak, kasroh tegak belum ada. Tanda wakof juga belum diterapkan di Quran Yordania. Tanda mat juga belum ada. Sehingga Yakutis berusaha untuk melengkapi 30 juz. Dan waktu itu juga Yakutis menerima Al-Quran terbitan Pakistan yang telah menggunakan tanda baca lebih lengkap. Sudah menggunakan fathah isbaiyah titik keempat, kasroh isbaiyah titik 45, dhammah isbaiyah titik 346. Kemudian tanda mat titik 246 yang diterapkan pada huruf-huruf permulaan surat, yaitu huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Yang ketiga, Al-Quran dari Pakistan sudah menerapkan tanda wakof, yaitu menggunakan huruf dari abjad huruf Arab, tapi kalau berada di akhir ayat diberi tanda akhir ayat lebih dulu, kemudian huruf itu, yaitu titik 2, 3, 5, 6 atau tanda kurung. Kalau berada di tengah ayat diberi tanda titik 3, 6 lebih dulu, tanda penghubung, baru tulis hurufnya. Sedangkan yang ditulis dalam memasang huruf tanda wakof mengikuti Al-Quran Rasm Osmani terbitan tahun 60-an yang menggunakan ada 13 tanda. Cukup banyak. Nah, ini digarap oleh Yaki Tunis, dan pada tahun 1966 itu telah selesai menulis naskah tersebut, sehingga Yaki Tunis bisa memulai menerbitkan Al-Quran untuk kepentingan sendiri, untuk perorangan yang membutuhkan, atau lembaga yang membutuhkan. Dan pada tahun 1971, Al-Quran Yakin sudah ditasih oleh Departemen Agama. Dan Bapak Supardi dalam mengajar secara langsung mulai berkurang, karena dibantu oleh Bapak Dr. Hanis Fadi Aziz, dan kemudian ada seorang yang ditugaskan, diangkat oleh Kementerian Agama, ditugaskan sebagai guru, yaitu seorang hafal Al-Quran, yaitu Bapak Anwar Suparjo. Bapak Supardi tetap memperjuangkan Al-Quran ini untuk menyebarluaskan ke seluruh Nusantara. Sehingga penerbitan Al-Quran Yaki Tunis sedemikian berkembang dengan pesat, dan akhirnya Al-Quran yang bisa disebar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Boleh dikatakan Al-Quran Yaki Tunis adalah Quran yang pertama di Asia Tenggara. Dan Bapak Supardi juga gigih untuk menyampaikan penerangan di masyarakat dalam berbagai momentum seperti peringatan Hari Besar Islam, itu dimanfaatkan. Pada tahun 1965 juga ikut mengadakan pameran di KIA di Bandung, Konferensi Islam Asia Afrika. Dengan qori yang dibawa adalah Saudari Warinda Nur. Nah, kemudian dalam kesempatan-kesempatan seperti MTQ nasional,
YGT Tunis juga mengadakan pameran ya, sejak tahun 70 ya, itu mengikuti MTQ dalam rangka mengenalkan Al-Quran dalam huruf Braille seperti di Surabaya, di Medan, kemudian di Kalimantan Timur dan sebagainya sampai tahun 1974. Karena pada tahun 1975 penyelenggaraan MTQ nasional diselenggarakanlah MTQ untuk golongan tunanetra. Ya kita juga mengikutinya. Pada setiap MTQ selalu mengikutinya. Saudara Sri Setiari pernah menjadi juara harapan 3 ya, waktu di Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 1979 itu dari YGT Tunis, saudara Yahya Hanafiyah ini asli Aceh, tapi belajar untuk memperdalam membaca Al-Quran dan juga mempelajari qiraah ya, dengan lagu, dan dia berhasil memperoleh juara 1 untuk golongan tunanetra di sewaktu MTQ diselenggarakan di Aceh. Nah setelah itu sampai sekarang masih mengikuti tapi belum mencapai kejuaraan. Dari YGT Tunis belum bisa mencapai kejuaraan. Kemudian secara rutin ya, adanya peringatan Gerbek Maulud di alun-alun utara Keraton Yogyakarta, YGT juga menyelenggarakan pameran. Setiap kegiatan mengikuti pameran di perkapalan ya, depan Masjid Agung Kauman Yogyakarta atau di sebelah barat alun-alun utara. Mulai sekitar tahun 2000 kegiatan itu sepertinya situasinya berubah dan YGT Tunis tidak mengikuti pameran lagi. Nah begitulah Bapak Supati Asomad diberi gelar sebagai tokoh pertama karena beliau yang membuka misteri ya, tentang Al-Quran dalam huruf Braille dan juga bisa membuat naskah yang pertama ya, lengkap 30 juz serta menerbitkannya serta membagikannya ke berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai ke Malaysia. Dan Al-Quran itu bisa dibaca oleh para tunanetra dengan nyaman, dengan mudah. Dan Al-Quran Tunis memang sesuai dengan Al-Quran Timur Tengah atau Al-Quran internasional. Karena Al-Quran internasional itu ditulis dengan rasem yang sama. Di berbagai negara sama, tetapi penerapan sakel, tanda baca, dan tanda lainnya berbeda-beda. Makanya YGT Tunis berusaha menggunakan rasem Al-Quran internasional, tapi tanda seperti tanda wakaf mengikuti Al-Quran Indonesia, yaitu terbitan tahun 60-an. Itu mengenai ketokohan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Haji Kasful Anwar sebagai tokoh yang kedua. Karena sebenarnya orang YGT ini juga sudah sampai ke Wiataguna Bandung. Karena siswa Wiataguna Bandung yang belajar di Jakarta juga cukup banyak ya. Sebab itu saya masuk YGT tahun 1970, itu di sana sudah ada Ais Kurniasih dari Bandung. Dia asli dari Ciamis, belajar di YGT Tunis. Kemudian tahun 71 ada yang dari Bandung belajar di PGAP YGT Tunis, yaitu Saudara Halim. Kemudian tahun 72 adalah Saudara Muhammad Harahap dan Saudara Abidin juga belajar di PGAP YGT Tunis.
Dan datang dari Bandung juga Saudara Entin Kartini, juga belajar di PGAP Yakitunis. Nah, selanjutnya ada yang tamatan dari Kiap, ya, yang diasuh oleh Bapak Haji Kasul Anwar, itu juga masuk ke Yakitunis. Saudara Sukri Nasution, berasal dari Sumatera Utara atau dari Medan. Nah, Bapak Kasul Anwar itu kami menganggap jadi tokoh kedua karena dia mencetuskan penulisan Al-Quran dengan Rasem Usmani. Namun sebenarnya itu membawa masalah di kalangan tunanetra. Karena masalah Al-Quran Braille itu hasil ijtihad ulama Timur Tengah. Itu penelitian saya sudah sangat bagus sekali. Terutama mengenai penulisan Hamyah yang ditulis dengan kaidah. Karena kalau Hamyah mengikuti Rasem Usmani, itu banyak tulisan Hamyah yang ditulis tanpa tumpangan. Itu dalam Braille ditulis dengan titik ketiga. Titik ketiga itu berada di bawah. Dan dia sangat berdekatan dengan titik ke-6 yang juga di bawah. Hanya satu titik. Dan itu rawan untuk menimbulkan salah baca. Samping perabannya memang relatif sulit, apalagi seperti saya yang sudah tunanetra dewasa ini. Itu dalam perabaan kepekaannya memang kalah dengan teman-teman. Dan itu juga bisa menimbulkan salah baca yang fatal. Tetapi dari Bapak Haji Kasul Anwar, orang yang awas, ya tidak tunanetra, ya tidak merasakan bagaimana meraba, bagaimana menghayati, dan bagaimana kesulitan atau perasaan keberatan dari para tunanetra dalam membaca tulisannya yang dirasakan sukar atau sulit itu. Sehingga dia tetap mempertahankan gagasannya. Dan ini disajikan atau disampaikan kepada lajnah. Orang dari lajnah belum ada yang mengenal huruf Braille. Jadi kalau disampaikan secara teori dan Bapak Aswan menganggap bahwa Al-Quran yang itu ditulis dengan rasem imla'i. Kalau disampaikan bagi orang yang belum mengetahui huruf Braille, maka yang paling benar dan paling tepat serta paling baik ya Al-Quran versi Utsmani. Sehingga dalam hal itu Bapak Aswan juga gigih memperjuangkannya, sehingga dari Majelis Lajnah Pentasan Musyawarah berusaha untuk menyatukan Al-Quran di Indonesia ini. Dalam hal itu Bapak Haji Kaswan tetap mempertahankannya. Telah disampai kesepakatan dalam usaha kerja ketiga ulama Al-Quran Indonesia tahun 77, disepakati bahwa Al-Quran tadi ditulis secara rasem Utsmani, hal yang menyulitkan ditulis dengan rasem imla'i atau rasem lain. Nah, saya sebagai salah seorang yang mengikuti sidang waktu itu, utusan dari Yakitunis, menghayati bagaimana masalah hamzah dibahas sedemikian alot, sedemikian unik, rumit, dan semua menyatakan memang tulisan hamzah itu sulit. Tapi itu tidak menjadi keputusan. Dan anehnya lagi, kalau itu sulit, mengapa tetap diterapkan? Bapak Kasul Anwar setelah keluarnya surat SK Menteri Agama juga menyampaikan beliau tetap akan menerapkan tanda tasjid untuk membantu bacaan ilmu. Nah, penyebaran Al-Quran dari Wiataguna Bandung memang cukup luas. Nah, dengan alat punya Braille Press, bantuan dari Yayasan Helen Keller Amerika, ini cukup produktif dan produksinya disebarkan ke seluruh Indonesia. Demikianlah saya sampaikan mengenai dua tokoh, dan selanjutnya nanti kami sampaikan tokoh-tokoh yang selanjutnya. Untuk kali ini saya cukupkan di sini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.